Nurul Fadilah ialah sebuah lembaga non-formal yang bergerak di bidang tahfiz yang didirikan pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Agustus. MTA ini beralamat di Jalan Pelaksanaan, Gang Saudara 4, Bandar Setia Medan. MTA ini di bawah naungan Yayasan Hajah Karina Harahap Perguruan Nurul Fadilah. Jadi di sini kita namanya MTA, Majelis Tahfidz Al-Quran Nurul Fadilah. Nah, jadi lembaga kita ini di bawah naungan Yayasan Hajah Karina Harahap Perguruan Nurul Fadilah. Nah, jadi yayasan kita ini bergerak di lembaga pendidikan formal ya pada awalnya. Nah, cuman setelah beberapa tahun berjalan, alhamdulillah pada tahun 2019 kalau saya tidak silap itu didirikan rumah tahfiz sebagai lembaga pendidikan non formalnya. Lembaga tahfiz, lembaga pendidikan non formal yang bergerak di bidang tahfiz. Ya. Kayak nama majelis kita ini Majelis Tahfidz Al-Quran Nurul Fadilah. Jadi berkisar tahun 2019 bulan 8. Sistem pembelajaran di MTA Nurul Fadilah yaitu para santri di sore hari ada setoran tambahan. Seberapa banyak yang mereka mampu, maka mereka akan menyetorkan itu. Kemudian setelah maghrib, mereka fokus pada murojaah yang akan disetorkan kepada guru masing-masing, dan itu di luar dari murojaah pribadi. Jadi kita di sini itu ada sistem gelombang. Jadi anak-anak dari Senin sampai Sabtu itu masuknya bergelombang. Ada 2 gelombang. Gelombang 1 itu mereka masuknya di hari Senin, Rabu, Jumat. Kemudian gelombang kedua itu Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi setidaknya setiap santriwan atau santriwati itu masuk dalam seminggu itu 3 kali. Dimulai dari setengah 6 sampai setengah 9. Jadi sengaja anak-anak kita laksanakan sholat berjamaah maghrib dan isyanya di sini. Jadi sistemnya di sini anak-anak itu sore hari mereka itu setoran tambahan. Seberapa banyak yang mereka mampu, mereka akan menyetorkan itu. Itulah sedikitnya tadi 5 ayat atau 5 baris. Nah, kemudian setelah maghrib, ini program kehafalannya dulu ya. Kalau setelah maghrib mereka fokus kepada murojaah. Nah, jadi murojaah itu disetorkan ke gurunya. Itu di luar dari murojaah pribadi. Nah, itu murojaah yang disetorkan ke gurunya setidaknya seminimal-minimalnya 1 halaman sampai 3 halaman, bahkan ada yang lebih daripada itu. Nah, itu yang disetorkan. MTA Nurul Fadilah memiliki beberapa program pembelajaran yang terbagi menjadi program rutin, program bulanan, dan program tahunan. Jadi ada program rutin kita itu setiap Senin dan Selasa kita membaca kitab Sirah Nabawiyah. Ya, memang ini merupakan satu wakaf juga yang diberikan kepada anak-anak. Jadi cerita-cerita kisah tentang Nabi, tentang sahabat Rasul itu anak-anak kita kasih fasilitas mereka membaca buku. Kemudian nanti salah satu di antara mereka secara bergantian mereka akan menceritakan apa yang sudah mereka baca. Nah, itu setiap hari Senin dan Selasa. Nah, kemudian di hari Jumat, di hari Kamis dan hari Jumat itu kita di sini kebiasaannya membaca surah Al-Kahfi. 1 sampai 10. Alhamdulillah anak-anak udah pada hafal juga. Namun tetap kita biasakan mereka menggunakan Al-Qur'an. Nah, itu. Kemudian juga ada program lainnya seperti Mabit. Mabit ini yang kita tahu adalah Malam Bina Iman dan Taqwa. Itu kita laksanakan dalam 2 bulan sekali. Anak-anak menginap dari hari Sabtu sore sampai Minggu pagi. Mereka menginap, kita buat kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, yang meningkatkan semangat mereka, menambah wawasan mereka dalam hal keagamaan ya, ataupun nilai-nilai keislaman. Nah, disitulah kita bina mereka. Nah,
Kemudian juga di samping itu kita ada kegiatan rihla, tapi ini kegiatan akhir semester. Itu kegiatan bersama dengan keluarga. Insya Allah memang mau kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Nah, kalau itu kegiatan-kegiatan pendukungnya, ada kegiatan-kegiatan wajib tambahan tapi bersifat wajib. Nah, seperti kegiatan ujian bulanan. Jadi anak-anak di sini kita tekankan bukanlah kuantitas tapi kualitas. Bukan banyak hafalan tetapi bagaimana mereka menjaga kekuatan hafalan mereka. Nah, kemudian juga setiap bulannya itu kita ada materi wajib yang memang itu diajarkan oleh guru-guru masing-masing. Itu ada setiap 2 bulan sekali berganti. Bulan pertama seumpamanya materi fikih, bulan berikutnya, bulan kedua itu tajwid, bulan yang berikutnya fikih. Jadi bergantian setiap 2 bulan sekali. Jadi intinya setiap sebulan itu ada materi yang dicapai. Setiap akhir semester itu, setiap per 6 bulan sekali kita akan melaksanakan ujian semester. Nah, ujian semester ini meliputi ujian fikih, ujian tajwid, sama ujian hafalan. Ujian yang fikih itu 2, ujian teori dan ujian praktek, dan tajwid juga 2, ujian teori dan praktek. Adapun di MTA Nurul Fadilah, biaya untuk per bulannya pada awal pendaftaran dipilih langsung oleh orang tua siswa atau disebut dengan infak. Waktu pendaftaran, orang tua diberikan rincian biaya yang sanggup dibayarkan orang tua murid tersebut. Di yayasan ini juga ada beasiswa untuk anak yatim piatu. Majelis kita ini memang di bawah naungan yayasan. Namun untuk pembiayaan itu kita tidak ada melibatkan yayasan. Alhamdulillah untuk biaya kita berdiri sendiri. Kita upayakan biaya yang kita miliki itu yang kita putarkan setiap sebulannya untuk fasilitas atau mungkin hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan, gitu kan. Kemudian ujroh guru-guru itu juga dari sini. Nah, jadi untuk iuran bulanan atau infak kita nyebutnya di sini. Nah, jadi memang orang tua itu kita berikan pilihan. Ya, biasanya mereka yang mendaftar itu nanti di formulir itu situ ada pilihan nominal yang akan mereka berikan. Nah, jadi di sini santrinya itu iuran infak bulanannya tidak sama, beda-beda. Nah, jadi seberapa mampu orang tua, seberapa yang diberikan orang tua itu yang kita terima. Karena kita mungkin tahu ya, banyak di luar sana yang masih memikir ketika ngaji itu bayar mereka akan berpikir 2 kali untuk mendaftarkan anak itu. Nah, jadi awal mula ini berdiri itulah yang tidak kami inginkan. Ya, kalau bisa soal biaya itu bukanlah menjadi hambatan untuk anak mengaji. Nah, jadi itulah yang sampai sekarang kita pertahankan. Untuk infak bulanan itu tidak kita patoki. Jadi anak-anak yang di sini ada anak yang mendapatkan beasiswa, ada anak-anak yang yatim yang kita gratiskan. Yang beasiswa ini yang hafalannya sudah melampaui dari kawan-kawannya, dia dapat beasiswa. Jadi dia nggak membayar SPP. Salah satunya santri kita yang saya bilang SMA tadi, itu hafalannya sudah hampir 10 juz. Alhamdulillah. Jadi itu tidak membayar SPP. Jadi anak-anak yang prestasi, mereka yang anak yatim piatu itu nggak kita kenakan biaya.